Yang 21 ini pakai box apa itu Pak? 21 itu sebenarnya box skema asli dari pabriknya Wisdom. Karena bahannya yang susah Pak, bahannya 25 mili. Kadang tuh teman-teman saya kasih skema tapi kan, waduh bahannya 25 mili. Tapi memang itu skemanya bukan skema main-main, ya skema memang asli dari pabriknya Wisdom. Rekomendasi speaker Wisdom untuk box vakum badan itu? Box vakum. Misal CLA gitu. CLA. Kalau CLA itu pilihannya ada 3 Pak sebetulnya. Menurut saya sampai saat ini CLA itu sebenarnya pasnya itu coil 4 sampai 4,5 inci. Cuman sekarang ada teman-teman mengembangkan lagi jadi masuk 5 atau 5,5 inci. Kalau untuk linery Wisdom ini ada berapa tipe sih Pak? Kayaknya yang paling sering dilihat atau dipakai untuk karaval kan selama ini yang RX 210 Neo. Ya, baik. Kalau linery Wisdom itu ada 5 tipe Pak. Untuk yang 21 in sendiri Pak, sudah berapa tipe sekarang? Kalau 21 sebenarnya kita ada 2 tipe. Rekomendasi yang cocok untuk power buat horek-horekan apa Pak? Subwoofer khususnya subwoofer. Ya. Kalau kami itu membagi power itu di bagian dari segi watt speakernya. Saya belum cukup. Tak keluarnya 32002. Nggak cukup belum. Menurut jenengan sekarang bilangnya udah cukup. Tapi secara perhitungan udah cukup belum? Nah, itu nanti kita bicara mulainya di sini. Yang 21 ini pakai box apa itu Pak? 21 itu sebenarnya box skema asli dari pabriknya Wisdom. Jadi dulu saya dikasih sampel dari pabrik itu 1 box, tapi memang kami memutuskan tidak impor boxnya karena dimensinya kan besar ya. Kalau dimasukin dalam 1 kontainer cuma dapat 50 unit. Makanya kami memutuskan jual speakernya aja. Cuma teman-teman yang beli speakernya bisa minta skemanya sama kami. Nanti kita kasih skema boxnya. Kalau misalnya belum yakin, nanti saya bisa rekomendasikan tempat pembuatan box yang memang kita bikin di Jawa Timur juga gitu, di Nganjuk atau di Tatalrong. Karena bahannya yang susah Pak, bahannya 25 mili. Kadang tuh teman-teman saya kasih skema tapi kan, waduh bahannya 25 mili. Jadi kalau misalnya nggak bisa bikin boxnya, mendingan pesen di Tatalrong. Nanti lewat kita bisa lewat langsung ke masyarakat. Dan boxnya nggak mahal, ini dia boxnya sekitar 4 jutaan. Kalau speakernya juga harga 4 jutaan. Jadi kurang lebih itu kalau 1 box ini dengan isi speakernya angkanya sekitar 8,5 juta. Nggak mahal. Tapi memang itu skemanya bukan skema main-main, ya skema memang asli dari pabriknya Wisdom. Ada serinya HP2106. Memang udah di riset pabrik ya untuk kebutuhan 21 in kita ini. Jadi kan kalau pabrik itu sebenarnya ngeluarinnya udah dengan boxnya, cuman keputusan kita mau impor boxnya atau tidak. Kalau HP itu kan saya impor dengan boxnya karena dimensinya nggak terlalu besar. 1 kontainer mungkin dapat 100 unit, jadi kami jualnya masih bisa, harganya tuh bisa dijangkau gitu. Nah ini kalau misalnya saya impor langsung dari Cinanya dengan boxnya mungkin harganya bisa 12-13 jutaan. Itu yang bikin mahal gitu Pak. Makanya mendingan
saya jual speakernya, skemanya saya kasih ke teman-teman pembuat box. Atau mungkin misalnya teman-teman mau ya tak arahkan ke tempat yang bisa bikin dengan bener gitu maksudnya. Karena dulu yang satu itu memang dibelah, saya belah di total rod, diukur bener, dibuat persis seperti apa, dan memang hasilnya sama, nggak ada perbedaan. Sudah beberapa teman-teman yang dari luar Jawa beli ya hasilnya sama. Sementara ini sih rekomendasi saya tetap di total rod karena bahannya ada, sama dia pegang apa ya, kalau bisa dibilang lembar birunya, skemanya yang pegang Mas Tapal yang paling original. Kalau orang dulu namain ini box cubo 21. Cuman kalau cubo itu dalamnya nggak ada sekat-sekatnya lagi. Cuman kalau ini dalamnya masih ada sekat-sekatnya lagi. Cubo. Ya, makanya saya kalau para desain kayak gini kita demo ya bisanya cuman yo ini tak yang saya bisa bawa, saya nggak bisa bawa kayak gitu. Kalau bisa bawa kayak gitu saya udah dari dulu bikinnya kayak gitu ya toh. Tak bawa ke para desain, lainnya udah pakai gede-gede 55, 65, saya masih pakai 4 inci aja. Yo mati urip kuwi. Saya ada dulu mati urip 21, ya untung aja ada 21. Karena kalau kita dulu pakai 18 semua ya memang menyakiti banget, tapi kan didengerin gelernya ya dia nggak bisa cover karena jumlahnya cuman saya paling bawa kan cuma 12 biji gitu, rendahnya nggak bisa cover kayak yang ini kan memang dia double magnet 5,5 inci, rendahnya sudah cukup cover. Jadi kalau lihat saya kemana-mana smart urip dulu. Nah, besok di PSS kita bikin kejutan ya. Kali-kali jangan pakai yang turbo itu, nah, kita pakai punya Sinar Sakti. Ya toh Mas. Iya. Kali-kali bikin kejutan. Mumpung dekat di. Sebenarnya saya nungguin di Malang tuh udah lama banget. Malang tuh terakhir kan duluan tahun berapa saya nggak ikut tapi. Cuma sampai sekarang belum ada demo produk lagi. Harapannya sih teman-teman komunitas Malang bikin lagi. Ya kalau horeg sih udah biasa di Kanjuruan. Maksudnya yang produk-produk loh Pak, supaya produk-produk bisa punya kesempatan tampil di sini di luar rentalnya ya. Karena setiap produk kan pasti punya wakil rental masing-masing. Cuman yang mungkin teman-teman pengen kan sekali-kali produknya yang turun. Saya kepengen banget sebenarnya bisa demo produk di Malang dengan sistem yang seperti di Surabaya kayak gitu atau di Jogja. Cuman udah lama banget nggak tahu ini belum ada aban-aban lagi dengan dua. Harapan saya sih ke depan bisa ada ya pasti ikut Pak ya. Ya pasti ikut. Oke, ready. PSSJ kemarin ikut Pak ya di Sidoarjo ya? Saya ada sedikit nggak tahu sih, saya nggak tahu ada masalah apa. Cuman 2 tahun berturut-turut kami dari panitia PSSJ nggak pernah menghubungi kami pada saat ada acara. Jadi saya tahunya acara itu setelah acaranya berjalan, tahunya ya dari konsumen, Pak kok nggak ikut gitu, nggak ada kabar atau undangan ke kami. Tapi kalau PSSJ itu rutin gitu. Yang PSSJ ini saya nggak pernah diundang, sudah 2 tahun berturut-turut. Tapi insya Allah tahun depan kalau ada lagi kita ikut. Kemarin sih saya sudah telepon panitia, minta tolong tahun depan kalau ada acara lagi, jadwalnya saya dikasih tahu. Saya tahu tuh betul-betul hari hanya, bukan kami diundang terus nggak datang. Gitu. Kalau tahu ada undangan pasti datang. Gitu. Waktu itu juga lagi senggang, jam-jam itu kan nggak ada acara sama sekali. Kalau nggak salah kemarin di Desember tapi, itu kan pas nggak ada acara, saya malah belum kemarin nggak ikut, soalnya nggak ada undangan. Rekomendasi speaker Wisdom untuk box vakum badan itu? Box vakum? Misal CLA gitu. Oh, CLA. Kalau CLA itu pilihannya ada 3 Pak sebetulnya. Kalau saya sih sebenarnya kalau CLA itu karena basic CLA menurut saya ya real CLA itu saya tahunya real CLA buka real, karena dulu saya pernah bekerja di bidang box, saya pernah rekondisi box real CLA yang original. Jadi CLA original itu isinya memang 4 inci gitu. Jadi menurut saya sampai saat ini CLA itu sebenarnya pasnya itu koil 4 sampai 4,5 inci. Ya. Cuman sekarang ada teman-teman mengembangkan lagi jadi masuk 5 atau 5,5 inci. Kalau di seri-seri Wisdom sendiri untuk koil 4,5-nya ada 3 Pak yang bisa masuk ke CLA, W450 20C itu yang daunnya coating.
lalu W45033 itu yang daunnya karbon, koil 4,5, dan yang terbaik sampai saat ini 18 SW800 neodymiumnya itu koil 4,5. Lah kalau udah mau di atas koil 4,5 pilihannya cuma W45043 sama ini atau 18 DF 1500, karena 18 DF dengan 43 ini satu platform, cuman beda double magnetnya aja. Jadi kalau 43 pilihan single magnet, double magnetnya pilihannya DF 1500. Ya wis itu yang paling rekomendasi untuk box CLA sekarang ini yang lagi viral lagi gitu. Ya. Lagi tren. naik daun. Lagi naik daun lagi. Ya muter-muter galenya ke CLA lagi kan. Ya, dulu sih sempat waktu masih beredar banyak begini begitu. Saya kalau ngasih rekomendasi ya CLA. Kalau CLA itu sebenarnya dipakai organnya enak, dipakai live music ya. Maksudnya dengan satu jenis box kita udah cukup dapat respon yang target yang kita inginkan. Sebenarnya itu box serba bisa kalau saya bilang. Benefitnya banyak gitu. Terus di penataan dia juga jarang canceling. Sebenarnya bagus. Kalau untuk linery Wisdom ini ada berapa tipe sih Pak? Kayaknya yang paling sering dilihat atau dipakai untuk karnaval kan selama ini yang RX 210 Neo. Ya, baik. Kalau linery Wisdom itu ada 5 tipe Pak sampai sekarang. Yang pertama TX110 itu ferit ya. Itu isinya 1x10 plus 2 Twitter 1,4 inci. Itu harganya di kisaran 6 jutaan per boxnya. Itu dulu yang pertama dipakai ASB waktu pertama tampil di Sumber Sewu 2023. Lalu ada M10 yang dipakai Sinar Sakti ini 2x10 plus 1 Twitter 3 inci. Itu harganya di sekitar 7, sekian juta. Lalu yang berikutnya kakaknya masuk ke wilayah neodymium ini ada RX 112 Neo. Itu single 12 single Twitter yang dulu dipakai bawang merah itu harganya di kisaran 11 lebih, hampir 12-an. Lalu ada lagi yang RX 210 yang Mas Ali sebutkan tadi, 2x10 in, Twitternya 3 inci, full neodymium, cuman dia impedansinya 8 ohm per boxnya. Kalau M10 ini kan impedansinya 4 ohm ya, itu yang dipakai di Swanda, itu harganya sekitar 13 jutaan. Lalu yang paling tinggi ya ini L312P sistem 3W pasif ya, jadi nggak PM ini memang sudah ada pasifnya. Ini 3W pasif 2x12 4x6,5 inci plus 2 Twitter 1,7 inci. Ini di harga sekitar 22 ke atas performanya sudah berikut dengan ABS. Jadi ada 5 tipe. Kita masih ada 1 tipe lagi sebenarnya, tapi masih dalam tahap riset dan belum final gitu. Karena sekarang orang kadang-kadang teman-teman Madura itu banyak nanya double 12 double Twitter 2 atau Twitter 1, itu lagi kami riset. Sementara sih yang keluar ada 5 seri. Untuk yang 21 in sendiri Pak, sudah berapa tipe sekarang? Kalau 21 sebenarnya kita ada 2 tipe. Yang kita keluarkan yang pertama yang 21 DF 2000 ini kan keluarga 18 DF. Serinya 21 DF 2000, 22 AIS, double magnet, ferit. Satu lagi ada D2106NL. Nah, D2106NL ini dia neodymium 21 inci koil 6 sama wattnya 2000, daunnya karbon. Cuman yang D2106 ini harganya tinggi sekali memang. Jadi kalau ini harga 4 jutaan, yang D21 itu mencapai 9 jutaan. Oh. Ya. Kayak speaker Eropa ini. Ya, sudah seperti speaker Eropa. 9 jutaan. Ya kalau dengan lihat ya teman-teman sih di Jawa Timur beberapa sudah ada yang menurutkan sih saya lebih rekomendasikan yang Ferry, karena selama saya pakai sampai saat ini alhamdulillah belum ada ya kendala. Teman-teman yang pakai Jura juga belum ada kendala. Memang secara suara sih memang menang yang neodymium tadi, suara gitu ya. Maksudnya secara respon detail suaranya detail yang neodymium pasti itu. Cuman kalau untuk
tekanan-tekanan seperti yang tadi didengerin ini, saya merasanya lebih cocok ya double magnet fairing ini yang lebih masuk buat kebutuhan teman-teman. Ini kan bicaranya bukan sekali dua kali main soalnya kan. Kalau di Oregon itu kan bicaranya jangka panjang. Karena saya melihat kecenderungan orang pemakaian Oregon kan waktunya umurnya nggak terlalu panjang juga Pak. Saya lihat tuh teman-teman yang punya sound besar ini rata-rata kok setahun setengah, 2 tahun tuh udah kayaknya paling maksimal mesti ganti upgrade lagi. Bahkan ada yang setahun sekali upgrade. Nah ini kan kita hubungannya ke situ. Jadi kalau kita lebih ke durability-nya supaya teman-teman bisa pakai di atas 2 tahun itu bisa. Dengan kapasitas nyetel yang ini tadi belum apa mungkin di atas tadi kan. Itu masalahnya. Rekomendasi yang cocok untuk power buat horek-horekan apa Pak? Subwoofer khususnya subwoofer ya. Kalau kami itu membagi power itu di bagian dari segi watt speakernya. Kalau misalnya 1500 dari 800 sampai 1500 watt subwoofer speakernya ya IS ya. Saya rekomendasikan pakai LX10 GTD. Kalau sudah lebih dari 1500 watt, 1500 sampai 2000, itu saya rekomendasikan TDX 28002 Pak. Nah nanti kalau udah 2000 ke atas, bentar lagi kita akan keluarin lagi TDX 32002. Jadi cuma 3 itu yang saya rekomendasikan buat mereka. Yang satu ini tunggu launching ini bentar lagi. Tapi ya hari ini bisa didengerin sama teman-teman tadi. Terakhir ini tadi kita sudah pakai sampel 32002. Oh gitu ya, yang baru ya. Ya mungkin itu prospek masa depannya Wisdom di Power itu ya ini gitu. Yang benar-benar buat organ gitu. Jadi sudah kami ukur betul itu murninya, bukan bohongnya ya gitu. Murninya itu 4990, berarti 5000 murni di 4 ohm. Murni di load. Tadi coba ya. Nah, itu harganya juga nggak mahal nanti. Nilainya sekitar kalau pembelian konsumen tuh kisarannya 13 juta. Nah, ini kan sebagian cukup menarik nanti. Kalau ini keluar ini akan jadi satu pilihan dari teman-teman yang senang menggunakan power system. Kalau 28 kemarin masih maju mundur, ibaratnya orang bilang ada bilang cukup, ada bilang kurang. Tapi kalau yang 32 ini kita sudah jauh lebih bagus dari 28 dan diukur memang banyak jauh berbeda, hampir mendekati 800 sampai 1000 watt bedanya dengan yang 28002. Kalau 8802 itu kita tulis 4250, kalau di load murni itu di MBA kemarin ketemu 4000 watt. Kalau yang ini ketemu memang 4990, berarti 5000 watt. Realnya memang ditulisnya mungkin nanti ya nggak 5000 watt. Namanya pabrik dari Cina tuh mungkin tulisnya entah 5250, 5500 pasti bisa. Cuman realnya saya bicarakan dulu, data bicara hari ini murninya 5000. Karena kita udah ukur. Nah, sekarang lebih seneng ngomong aslinya aja Pak. Supaya nanti kita ngitungnya. Nah nanti kan kita demo ini kan sebenarnya kita mau bicara masalah itu, hitungan antara speaker dengan power nih sebenarnya. Yang 5000 watt ini sebenarnya ngangkat 21 itu udah cukup atau belum? Kalau teman-teman negeri wah udah masuk, udah mantep, tapi secara perhitungan ini sudah betul atau belum, cukup atau tidak? Ya nanti kita bicara di sini. Ini resikonya kalau punya speaker gede itu powernya harus benar-benar gede. TDX 28002 itu buat saya belum cukup. Tak keluarin 32002 udah cukup belum? Menurut jenengan sekarang bilangnya udah cukup, tapi secara perhitungan udah cukup belum? Nah, itu nanti kita bicara mulainya di sini. Ya cukup nggak cukup tuh bukan soal bagus nggak bagus hasilnya, tapi jangka panjangnya nanti. Power yang nggak cukup menghadapi speaker yang besar nih, jangka panjangnya akan lebih pendek daripada power yang lebih cukup ngasih makan. Nah bunyi ya bunyi, elek aja suruh angkat 21 ya bunyi. Cuman kan hasilnya bagaimana dan jangka panjangnya mau bagaimana? Ya itu kalau